pada waktu yang lalu beliau mengatakan iya, dapat dia mengerti. Tetapi terus saja tidak pernah ada. Malah kemarin anggaran untuk tahun 2022 bukannya ditambah malah dipotong. Maka pimpinan MPR yang rapat pimpinan itu kecewa dengan ulah Menteri Keuangan. Cara-cara seperti itu malah nggak produktif. Lakukan rapat dengan pemerintah, cari solusi. Kalau dengan cara minta diberhentikan segala macam, biasanya malah dipertahankan sama Pak Jokowi. Bukan Sri Mulyani, ternyata ini yang memotong anggaran MPR. Beberapa waktu lalu, Ketua MPR Bambang Susatyo sempat menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menghargai MPR lantaran tidak pernah datang saat diundang untuk rapat mengenai pemotongan anggaran MPR. Ternyata, sosok di balik pemotongan anggaran MPR bukanlah Sri Mulyani, melainkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Hal itu diakui sendiri oleh Suharso saat berbicara dalam acara BPS Award Desa Cantik di Jakarta, Senin 6 Desember 2021. Namun hal itu tidak diketahui orang-orang, masyarakat hanya tahu selama ini yang bertugas mengatur anggaran kementerian atau lembaga adalah Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Suharso mengatakan dirinya juga sempat ditegur oleh Sri Mulyani saat bertemu di Rapimnas Kadin di Bali terkait gesekan dengan pimpinan MPR. Ketika ia bertemu dengan Sri Mulyani di Bali, ia langsung diprotes oleh Sri Mulyani bahwa Bappenas yang memotong anggaran, tapi semua tuduhan diarahkan ke Sri Mulyani. Ia juga menambahkan bahwa selama ini yang memotong anggaran adalah pihak Bappenas. Padahal yang memotong anggaran itu bukan di Kementerian Keuangan. Tapi saya senang juga, ya Bu Winnie ya, yang memotong anggaran itu di Bappenas. Kepada kepala desa yang hadir di acara tersebut, Suharso berpesan agar selalu mengambil kebijakan berbasis data, sehingga pembangunan atau pemenuhan kebutuhan negara lainnya dilakukan berdasarkan pada kebutuhan dan prioritas bukan keinginan. Menurutnya, jika pengambil kebijakan di desa memahami dengan baik kebutuhan desa dan meletakkan prioritas dengan baik, Suharso yakin pembangunan yang dilakukan dari pinggiran itu bisa terwujud. Jika sudah mengerti statistik dengan baik, maka mereka akan lebih memahami Ibu Sri Mulyani dibandingkan Bambang Susatyo. Wah, ini kalau seluruh pimpinan desa, kepala desa di seluruh Indonesia sudah mengerti statistik dengan baik, maka mudah-mudahan mereka semua akan mengerti, akan lebih memahami Ibu Sri Mulyani dibandingkan Bambang Susatyo. Sri Mulyani sendiri tidak pernah menjelaskan bahwa pemotongan anggaran MPR dilakukan oleh Bappenas. Lewat akun Instagram pribadinya, ia tidak hanya menjelaskan alasannya tidak bisa menghadiri undangan rapat MPR. Sebelumnya diberitakan Kompas TV, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bisa bekerja untuk saling menghargai antar lembaga negara, sebab yang bersangkutan tidak pernah menghadiri undangan rapat dari MPR RI untuk membahas anggaran. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja dari pembantunya tersebut. Sri Mulyani pun menjelaskan bahwa rapat yang digelar tanggal 27 Juli 2021 itu bersamaan dengan rapat internal Presiden, sehingga rapat di MPR harus diwakilkan oleh Wamen. Sedangkan rapat pada 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPRD yang membahas APBN, di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting, sehingga rapat dengan MPR diputuskan ditunda. Di sisi lain, Fadil Muhammad mengaku tak habis pikir dengan jalan pikiran seorang Sri Mulyani yang setiap tahunnya memutuskan untuk memotong anggaran di MPR, padahal kini jumlah pimpinan bertambah dibanding dengan periode sebelumnya. Sri Mulyani kemudian menjelaskan mengenai pemotongan anggaran MPR untuk menangani meledaknya kasus COVID-19 gelombang kedua, yaitu sejak Juli 2021 akibat penyebaran varian Delta. Pemerintah membutuhkan banyak biaya, maka dilakukanlah refocusing anggaran yang akhirnya memotong anggaran semua kementerian atau lembaga, termasuk MPR. Tujuan dari refocusing anggaran yaitu untuk membantu penanganan COVID-19 seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah. Anggaran pun juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4. Ia juga menjelaskan mengenai pemotongan anggaran MPR. Katanya untuk menangani meledaknya kasus COVID, maka dilakukanlah refocusing anggaran yang akhirnya memotong anggaran semua kementerian. Selanjutnya terkait anggaran untuk MPR, Sri Mulyani menyebut anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan. Kemenkeu dan Menkeu pun terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.